Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam channel Petra Grace Ministry. Saudaraku, pada tanggal 1 Februari tahun 2026 ini, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang terus kami terima sepanjang bulan Januari kemarin. Pada pagi hari ini Bapa, kembali kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah sepanjang bulan Februari ini juga berkat Tuhan terus berkelimpahan kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh berbahagia di mata Allah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbahagialah kami, sukacita yang bertahan di bawah tekanan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus naik ke bukit dan mulai mengajar, Ia tidak berbicara kepada orang-orang yang kuat, mapan, dan menang. Ia berbicara kepada mereka yang lelah, orang-orang kecil, murid-murid yang masih belajar, orang banyak yang hidupnya penuh tekanan, dan dari mulutnya keluar kata yang mengejutkan. Berbahagialah. Dalam Matius pasal 5 ayat 1-12, Yesus membalikkan logika dunia. Dunia berkata, berbahagialah yang kuat. Yesus berkata, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Dunia berkata, berbahagialah yang menang. Yesus berkata, berbahagialah yang berduka cita, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang dianiaya. Dan puncaknya ada pada ayat 11-12 sebagai teks kita. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Secara teologis, Yesus sedang menegaskan satu kebenaran penting. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh situasi lahiriah, tetapi oleh relasi dengan kerajaan Allah. Kata berbahagia di sini bukan sekedar perasaan senang, melainkan keadaan hidup yang diberkati, hidup yang berada dalam perkenanan Allah. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia justru jujur, mengikut aku akan ada harga yang harus dibayar, akan ada penolakan, akan ada ejekan, akan ada saat di mana kita memilih taat, tetapi justru disalahpahami. Namun Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku, bukan karena kesalahan saudara dan saya, bukan karena ego kita, tetapi karena kesetiaan kepada Kristus. Secara pastoral, ayat ini sangat dekat dengan hidup kita. Banyak orang percaya hari ini lelah bukan karena dosa, tetapi karena setia. Lelah karena memilih jujur di tengah budaya yang kompromistis. Lelah karena memilih mengampuni saat lebih mudah membalas. Lelah karena memilih tetap mengasihi meski disakiti. Yesus tidak berkata, kalau itu terjadi, kuatkan dirimu. Ia berkata, bersukacitalah dan bergembiralah. Mengapa saudaraku? Karena penderitaan itu bukan tanda kegagalan iman, melainkan tanda keikutsertaan kita dalam jalan para nabi, jalan orang-orang yang setia sebelum kita. Sukacita yang Yesus maksud bukan sukacita palsu yang menutup mata terhadap luka, tetapi sukacita yang berakar pada pengharapan kekal. Sukacita yang tahu penderitaan ini tidak sia-sia. Allah melihat, Allah mencatat, Allah menyediakan upah yang tidak bisa dirampas dunia. Maka refleksi bagi kita hari ini sederhana namun dalam, saudara. Jika hidup kita terasa berat karena kita memilih jalan Kristus, jangan buru-buru menyerah. Jangan berpikir Allah meninggalkan kita. Justru mungkin disitulah kita sedang berdiri paling dekat dengan kerajaan Allah. Hidup dalam ucapan bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup dengan arah yang benar. Hidup yang mungkin ditolak dunia, tetapi diterima Allah. Hidup yang mungkin menangis hari ini, tetapi bersukacita dalam pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menutup pengajarannya dengan janji, upahmu besar di sorga. Itu bukan pelarian dari dunia ini, tetapi kekuatan untuk setia di dunia ini.
Kiranya kita tidak hanya mengagumi ucapan bahagia, tetapi menghidupinya dengan kerendahan hati, dengan lapar akan kebenaran, dan dengan kesetiaan kepada Kristus, apapun harganya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap setia apapun yang kami hadapi di sepanjang bulan ini, sehingga dengan demikian Bapa, hidup kami Engkau tampak di mata Allah berbahagia, sehingga dengan demikian kami boleh merasa kami dekat dengan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh berkat kasih karunia-Mu ada di tengah-tengah orang yang mendengar channel ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam Petra Grace Ministry, berdiri di atas batu karang, hidup oleh kasih karunia. Shalom.